you don't predict. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Budi Mulyadi Suyanto dari SMKN Negeri 1 Majalengka, kelas 11 FL 1. Pada video tugas kedua ini, kita membuat website portofolio menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kita langsung ke tugasnya. Untuk judul tugasnya website portofolio, deskripsi soalnya karena diminta untuk membuat sebuah situs web portofolio menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Situs web ini akan memiliki sebuah navbar atau navigasi dan beberapa menu utama. Setiap menu pada navbar akan mengarahkan pengguna ke bagian yang sesuai pada halaman web. Untuk langkah kerjanya, yang pertama, buatlah file CSS dan JavaScript terpisah dan hubungkan ke dokumen HTML. Yang kedua, tampilan website harus responsif. Yang ketiga, pastikan semua file terkait HTML, CSS, JavaScript, dan gambar disimpan dalam folder yang struktur dengan baik. Yang keempat, navbar harus memiliki 4 menu utama, yaitu Home, Skill, Contact, dan Gallery. Yang nomor 5, ketika salah satu menu diklik, halaman akan bergulir atau men-scroll secara halus ke bagian section yang sesuai pada halaman tersebut. Yang keenam, isi bagian dalam sectionnya. Di dalam home, bagian ini akan menjadi pengantar singkat tentang diri Anda atau tentang portofolio Anda, sertakan nama, foto, dan deskripsi singkat. Pada bagian section skill, bagian ini harus menampilkan daftar keterampilan yang Anda miliki, baik dalam bentuk daftar sederhana atau dengan visualisasi menggunakan icon atau grafik. Pada bagian kontak, buatlah formulir kontak sederhana yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan pesan. Formulir ini harus berisi pencakup input nama, email, dan pesan. Pada section galeri, bagian ini harus menampilkan beberapa gambar atau tangkapan layar dari proyek yang pernah Anda kerjakan. Yang nomor 7, gunakan JavaScript untuk mendapatkan efek animasi ketika pengguna mengklik menu navbar. Tampilkan validasi sederhana pada formula kontak untuk memastikan bahwa semua input telah diisi sesuai formulir dikirim sebelum formulir dikirim. Pada nomor 9, ketika klik tombol kirim pada halaman kontak, memunculkan pop-up alert yang berisikan teks saat Anda berhasil dikirim. Yang ke-10, informasikan galeri gambar untuk halaman proyek di mana pengunjung dapat mengklik gambar untuk melihat tampilan lebih besar. Yang ke-11, buat fitur scroll to top dengan tombol yang muncul ketika pengunjung melihat halaman ke bawah. Kita langsung ke pertama-tama kita membuat folder terlebih dahulu. Kita buat folder website portfolio. Di dalamnya terdapat folder CSS, folder JavaScript, dan folder image. Untuk filenya kita buat index HTML. Di dalam JavaScript kita buat file script.js. Dalam CSS kita buat style.js. Di dalam folder image kita tambahkan image dan juga tambahkan folder galeri. Pertama kita buat terlebih dahulu judul. Terus ini fontnya kita ambil dari Google. Dari sini. Google font, kita ke sini. Kita pilih yang misalnya yang ini. Kita get font, kita get embed font, terus kita salin yang ini semua. Jika sudah, kita buat dulu header icon untuk
yang ini seperti ini. Untuk menu, tampilan menu, kita ke sini, kita get start, kita salin pada bagian ini. Ada bagian ini dan juga ini dan juga ini. Untuk ini kita bisa ganti. Seperti saya kita ganti pakai menu. Sama si search bar. Terus ini link menghubungkan ke CSS. Di bawah juga ada link untuk menghubungkan ke JavaScript. Terus kita buat navbar dengan kelas navbar, dengan juga ada kelas navbar logo. Kita juga membuat span agar seperti ini, agar menjadi silang, warnanya agar beda. Terus kita juga ada navbar, di dalamnya terdapat home, skill, gallery, dan kontak. Kita juga membuat di plus navbar ekstra, yaitu hamburger menu dan juga search. Untuk CSS-nya kita pertama membuat root dulu untuk warna dasar. Di sini juga ada untuk HTML-nya kita buat margin 0, padding 0, box sizing border box, outline 0, dan border none, text decoration none. Untuk HTML-nya kita buat scroll behavior smooth agar menjadi seperti ini. Terus kita juga ada bodinya, kita membuat font pemilihnya Popin dan sans serif. Itu backgroundnya kita buat bar background. Untuk keluar warna kita buat putih aja seperti ini. Seperti ini. Pada bagian navbarnya kita buat display text. Kita juga membuat justify kontennya spesifik. Kita ganti. Jadi seperti ini. Kita buat space between untuk agar di tengah dan juga agar agak ada berjarak. Buat Alexandernya kita buat di tengah, tadinya 1,4 rem dan juga 7%. Untuk background colornya kita pakai hitam. Terus juga ada border bottom 1 pixel, warnanya seperti ini, warna coklat, dan juga solid. Untuk posisinya pixel top 0, left 0, right 0, untuk indeksnya 9999. Untuk navbar logo, pasanya 2 rem, font weight-nya 700, colornya warna putih. Untuk font style-nya kita pakai italic. Untuk navbar logo span kita pakai primary. Untuk navbar A kita pakai warna putih. Untuk display-nya kita pakai inline block. Dan font size-nya kita pakai 1.3 rem. Untuk marginnya 0.01 rem. Untuk navbar A hopper kita pakai primary. Jika kita arahkan akan menjadi seperti ini, menjadi berwarna.
Untuk navbar after kita pakai konten kosongkan aja. Untuk yang display kita pakai blok. Untuk yang padding 0,5 rem. Untuk yang border bottom 0,1 rem. Untuk solid dan juga pakai primary warnanya. Untuk transfer scale X, untuk transition 0,1 detik linear agar seperti ini. Jika di bawahnya ada seperti ini tuh. Untuk navbar after kita pakai transfer scale-nya 0,5. Untuk navbar ekstra A kita pakai warna putih dan juga marginnya 0,1 rem. Untuk navbar A ekstra hopper kita pakai par. Untuk yang hamburger menunya kita nonton aja. Jika kita on-kan di sininya tidak ada. Jika kita kecilkan di sininya ada. Terus kita juga ada section. Yang pertama itu kita membuat section class yang adanya home. Untuk itu kita membuat class konten. Kita buat satu untuk judul seperti ini. Developernya kita pakai H2. Yang P-nya kita perkenalan saja. Ini juga ada kelas term. Kita pakai di sini. Ini untuk gambar kita. Terus di sini kita hero-nya kita pakai min height 100 px. Untuk display-nya text. Untuk element center-nya kita pakai element item kita pakai center. Untuk background-nya kita pakai background ORL. Untuk background repeat kita pakai dari repeat. Untuk background size kita 100%. Untuk position kita right. Untuk background position kita right. Untuk position untuk relatif. Untuk selanjutnya kita ke hero after konten kosongkan aja. Untuk display kita pakai blok. Untuk position kita absolute. Untuk wide kita 100%. Untuk height kita 30%. Untuk bottom kita 0 kan. Terus kita ini tambahkan background. Kita buat linear bergradasi. Kita warna ini dan hijau ini. Agar di sini seperti ada warna terang di sini. Ini. Terus kita untuk hero kontennya kita pakai padding 1,4 rem, 7% dan juga max width-nya kita 60 rem. Untuk konten pada bagian satunya kita pakai size 4 rem. Dan juga warnanya kita warna putih. Untuk text shadow-nya kita pakai 1 pixel, 3 pixel. Dan juga pada line height-nya kita buat satu aja. Untuk pada bagian konten H2-nya kita pakai size-nya kita 2 rem. Untuk line height-nya kita pakai 0,6. Untuk pada color-nya kita pakai primary aja. Untuk pada bagian hero konten H2 before kita buat konten etcr text. Untuk sini absolute top 0, left 0, width 0, 100%. Warnanya kita pakai primary. Untuk bordernya kita 2 pixel dan juga solid.
seperti ini. Untuk konten pack kita pakai parsanya 1,6 rem. Untuk margin topnya kita pakai 1 rem. Untuk line height-nya kita pakai 1,4. Untuk font weight-nya kita pakai 100. Untuk text shadow-nya kita pakai 1 pixel, 1 pixel, 3 pixel. Untuk midland mode-nya kita pakai difference. Untuk image-nya atau gambar kita pakai width-nya 300 pixel dan juga border radiusnya 50% aja. Margin left-nya 20%, 20 pixel. Dalam konten CTA kita pakai margin top 1 rem, display-nya inline box. Untuk ukuran konten kita pakai komentar di sini. Untuk padding-nya kita pakai 1 rem dan 3 rem. Untuk font size-nya kita pakai 1,4 rem. Untuk warnanya kita warna putih. Untuk background color-nya kita pakai primary. Kita ganti menjadi black aja. Pada bagian sini akan berubah. Tuh. Setelah kita klik akan menjadi hitam. Sebelum kita klik akan menjadi hitam. Untuk border radiusnya kita pakai 0,5 rem. Untuk box sizing-nya kita pakai 1 pixel, 1 pixel, 3 pixel. Untuk transition-nya kita 0,3 detik dan kita isi. Kita ganti menjadi 1 detik. Ini akan menjadi lama tuh. Keluarnya menjadi lama. Jadi kita seperti semula. Langsung muncul seperti pop-up-nya, seperti mengembang. Untuk kursornya kita pakai pointer. Untuk ini auto aja agar otomatis mengikuti. Untuk posisinya kita relatif agar relatif untuk kontrol semua ini juga diperlukan. Jadi indexnya kita buat 1 aja. Pada bagian hopper, konten setia hopper, transportnya kita translate aja 5 pixel aja, min 5 pixel. Pada box sizingnya kita 0, 8 pixel dan juga 15 pixel. Untuk RGB-nya kita pakai warna biru aja. Untuk background color-nya kita pakai primary. Pada bagian aktifnya kita transparansinya 2,2 pixel dan box sizing-nya kita 0, 4 pixel, 10 pixel. Dan warnanya juga sama seperti yang atas pada biru. Pada bagian section skill kita menggunakan edit skill, A2 skill, kita hapus aja sepanjang, kita pakai. Untuk di kelasnya kita pakai skill box, span kelasnya kita title, ada HTML. Untuk di kelasnya ada skill bar, di kelas span kelasnya juga kita ada skill bar. Di sini kita pakai HTML. Untuk span kelasnya tooltip 80%. Pada bagian yang kedua ada skill box, ada title, kita pakai CSS. Dan juga ada skill bar. Untuk span kelasnya kita ada skill bar, kita pakai CSS. Untuk span kelasnya kita pakai tooltip 70% aja.
Untuk di kelasnya kita pakai yang ketiga, kita pakai skill box. Pada bagian depan kelasnya kita kasih title JavaScript. Dan juga pada bagian di kelasnya kita pakai skill bar. Untuk pada bagian skill barnya kita pakai JavaScript. Untuk pada bagian tooltipnya kita 30%. Untuk CSS-nya kita membuat seluruh H2 pada bagian skill, galeri, dan konten kita buat menjadi di tengah aja, select center. Pada bagian galeri dan kontak, pada bagian P-nya juga kita buat center. Dan maximumnya kita buat 30 rem. Untuk marginnya kita auto. Untuk point value-nya kita 100. Untuk line value-nya kita 1.6. Pada bagian skill kita buat positionnya relatif. Kita buat marginnya 30 pixel, maximumnya 1200 pixel, width-nya 100%. Untuk background-nya kita buat transparent. Untuk box positionnya kita pakai 1 pixel, 8 pixel, 10 pixel, 2 pixel, dan juga warnanya kita pakai warna dasar aja primary. Untuk padding-nya kita pakai 100 pixel, 10 pixel, dan juga 20 pixel. Pada bagian border kita pakai 2 pixel dan juga solid. Untuk warnanya seperti ini. Untuk border radiusnya kita pakai 20 pixel. Sini, kalau gini. Ya. Kita buat transparan. Ini kita kasih tadi. Untuk yang ini pada bagian ini kita diklik akan ada seperti itu. Untuk yang skill box-nya kita pakai width-nya 100% aja. Untuk yang marginnya kita pakai 25 pixel dan juga 0. Untuk title-nya kita pakai block, display-nya block. Kita ganti kita buat text aja. Akan menjadi seperti ini. Tuh, ada beda dikit. Kita pakai aja. Untuk font size-nya kita 14 pixel. Untuk background-nya kita pakai 600. Untuk warnanya kita buat putih aja. Untuk skill bar-nya kita buat tingginya 8 pixel. Untuk width-nya 100 pixel, border radiusnya 6 pixel. Bagian top 6 pixel dan juga background-nya agak hitam. RGB. Untuk skill bar-nya kita pakai posisinya relatif, display-nya box, untuk height-nya 100%. Untuk width-nya kita pakai 90%. Untuk border radiusnya kita pakai 6 pixel. Pada background-nya kita warna ungu. Untuk animation progress-nya kita buat 0,4 detik saat muncul. Untuk opacity-nya kita 0. Pada bagian HTML-nya kita buat width-nya 85%. Dan animasi nilainya 1 detik. Pada bagian CSS juga sama, kecuali pada bagian width 80% dan juga pada bagian JavaScript kita width-nya 30%. Untuk ini kita buat agar muncul. Ini kita agar ada seperti ini. Kita buat seperti ini aja. Untuk yang tooltip-nya kita buat sini absolute. Untuk urainya kita min 14 pixel. Untuk topnya kita min 18 pixel. Untuk fontnya kita 9 pixel untuk ukuran font. Untuk warnanya kita warna putih. Untuk paddingnya kita 1 pixel dan juga 6 pixel. Untuk radiusnya
border radius kita buat 20 pixel. Untuk backgroundnya sama seperti ini juga, kita buat warna ungu. Untuk indexnya kita satu aja. Hasilnya menjadi seperti ini. Jika kita mulai ulang akan ada seperti ke kanan, dari kiri ke kanan. Kita pada bagian galeri section. Pada bagian galeri kita buat class galeri dan juga ID galeri. Untuk haduannya kita namain galeri saja. Untuk di kelasnya kita pakai row. Kita buat lagi di kelas dengan nama galeri card dan juga galeri konten. Pada H3 atau judulnya kita pakai web copy. Pada di kelasnya kita galeri image dan juga pada bagian ini kita pakai gambar. Ini juga sama, galeri card, galeri konten. Di sini kita namanya video data siswa. Dan juga ini juga sama. Pada bagian ini juga sama, galeri card, galeri image, galeri konten. A3 di ahref untuk memunculkan gambar. Di jenis juga sama. Ini juga untuk di kelasnya. Untuk source-nya kita jika mengkliknya akan seperti ini, semakin besar. Kita langsung aja ke CSS-nya. Pada bagian CSS untuk text align-nya kita pakai center, untuk margin-nya kita pakai 4 rem. Untuk span kita gak pakai, jadi kita saja. Untuk row-nya kita pakai grid aja. Untuk grid template-nya kita pakai repeat ulangi, auto fit, min next, 30 rem dan juga stepl. Untuk gap-nya kita pakai 1,2 rem. Ini untuk jarak antar gambar. Ada perbedaan sedikit. Kita pakai 5 rem. Kita melebarnya lebih jauh. Terlalu banyak jarak, jadi kita pakai 1,5 aja. Untuk margin topnya kita pakai 2 rem. Untuk galeri card-nya kita keselin kita pakai center. Untuk background-nya kita warna putih. Untuk border radius-nya kita 8 pixel aja. Untuk overflow-nya kita sembunyikan aja. Untuk transition-nya kita pakai, transfer-nya kita pakai 3 detik, 0,3 detik, dan box shading-nya juga sama 3 detik. Pada bagian galeri card hopper kita buat warnanya menjadi background aja, box shading-nya. Untuk transfernya kita pakai scale dan juga 1,05. Pada bagian galeri image kita pakai width 100%, egg auto, display block, dan juga border radius 8 pixel. Pada bagian galeri kita buat margin 1 rem. Untuk paddingnya kita pakai 0,5 rem dan juga 1 rem. Untuk background colornya kita warna putih. Untuk border radiusnya kita pakai 5 pixel. Untuk bahasa kita pakai 1,5 rem. Pada bagian penwaginya kita buat bold. Dan juga warnanya kita warna seperti ini, agak abu-abu. Hasilnya menjadi seperti ini. Terus kita pada bagian kontak kita buat ID kontak dan juga kelas kontak, dan juga kita buat kedua kita buat
kita pakai span aja. Kalian juga bisa nambahkan span jika mau. Saya tidak mau. Untuk di plusnya kita pakai row. Untuk form actionnya kita pakai kontak agar langsung ke kontak seperti ini. Untuk bagian di plusnya kita pakai input group. Untuk data filternya kita pakai user. Pada bagian ini, pada bagian masukkan nama ada ini seperti gambar manusia. Terus juga ada input group. Terus juga pada bagian ID-nya kita pakai name, type-nya text, password-nya masukkan nama Anda, dan required. Untuk span-nya kita pakai ID name error dan class error. Pada bagian di plus kita pakai input group. Untuk data filternya kita pakai mail. Seperti ini gambar mail. Dan juga kita type-nya text, password-nya masukkan alamat email dan juga required. Ada bagian span ID error dan class-nya juga error. Dan di class input group kita pakai message square dan juga input class-nya chat, ID-nya password dan tipe teks. Password-nya masukkan pesan dan juga required. Ada span ID-nya kita masukkan password error dan juga class error, area live atau polite. Dan juga buttonnya kita submit. ID-nya kita pakai ID button dan class juga button. On submit-nya kita return validasi form dan juga on klik validasi form kirim pesan button. Seperti ini. Terus kita ke CSS-nya. Dalam CSS-nya kita paddingnya 8 rem dan juga 7% dan juga 1,4 rem. Ada bagian contour row kita pakai display text. Kita buat margin topnya 2 rem dan juga background colornya kita buat RGB warna putih. Dan ke bawah dikit. Untuk contact row map kita buat teksnya 145 rem, untuk widthnya kita 100 rem, 100%. Untuk objek ini kita kapan. Untuk konten row formnya kita pakai text 1,1145 rem, untuk paddingnya 5 rem dan juga 2 rem. Untuk teks kalinya kita pakai center. Untuk kontak row form dan juga input group kita pakai display text-nya. Untuk display-nya kita pakai text dan juga align item-nya kita pakai center. Untuk margin top kita pakai 2 rem. Untuk background-nya kita upper atau baggy warna dasarnya. Untuk border-nya kita pakai 1 pixel dan juga solid. Untuk warnanya warna putih. Untuk padding left-nya kita pakai 2 rem. Pada bagian row input group input kita pakai width-nya 100%. Pada bagian padding 2 rem, pada bagian font size 1,7 rem. Pada bagian background-nya kita pakai non aja. Untuk bagian color-nya kita warna putih. Untuk pada bagian row form button-nya kita pakai 3 rem dan juga kita pakai display-nya name block dan juga padding 1 rem dan juga 3 rem. Untuk font size-nya kita pakai 1,7 rem. Untuk warnanya kita pakai warna putih. Untuk background color-nya kita pakai primary. Dan juga cursor-nya kita pakai pointer aja. Seperti ini hasilnya. Muncul masukkan nama Anda dengan benar. Jika tidak masukkan nama dengan benar,
Terus pada bagian puternya kita ada di kelasnya sosial, ada ahrefnya juga, ada YouTube saya, juga ada Twitter YouTube, dan juga ada Twitter dan juga Facebook. Untuk linknya kita pakai home juga, skill, galeri, dan kontak-kontak. Untuk kreditnya kita buat paragraf dulu, kredit by, ada ahref, nama saya, dan juga copyright. Untuk badan on click kita top function, ID button, nanti tab top, dan juga top button. Untuk ini terakhir memunculkan. Ini pada bagian puternya kita backgroundnya kita pakai primary, align center, padding 100 rem, 3 rem. Untuk margin topnya kita pakai 3 rem. Untuk pada sebagian sosial kita buat padding 1 rem, 0. Juga pada bagian sosial A kita pakai warna putih dan juga 1 rem. Untuk pada bagian sosial A hover kita pakai color bar background. Pada bagian puter link kita pakai margin bottom 1,4 rem. Pada bagian link A kita pakai warna putih dan juga paddingnya 0,7 rem dan juga 1 rem. Untuk pada bagian kredit kita pakai font size 0,8 rem. Untuk warna kreditnya kredit A kita pakai warna hitam dan juga bagiannya kita 700 saja. Untuk main buttonnya kita display none, kita buat custom pix. Untuk bottomnya kita pakai 20 pixel, untuk warnanya kita pakai 30 pixel, untuk jendeknya kita pakai 99. Ada bordernya non, online-nya on. Untuk background colornya kita warna biru dan juga colornya kita warna putih. Untuk kursornya warna pointer. Pada bagian padding kita 15 pixel. Pada bagian border radius kita buat 60 pixel. Pada bagian font size kita buat 18. Itu saja. Untuk pada bagian my btn button hover kita buat background colornya warna abu. Jika diklik kita akan menjadi, pada bagian topnya kita akan menjadi abu seperti ini. Pada bagian modalnya kita ke frames animate modal from top 30 pixel opacity 0 to 0 top 0 opacity 0. Pada bagian laptop kita buat max width-nya 3,66 pixel, TML-nya persennya 70%. Pada bagian tabnya kita max width-nya kita buat 758 pixel dan pada bagian HTML-nya kita buat font-nya 62,5%. Pada bagian hamburger menu kita pakai inline block. Pada bagian navbar kita pakai absolute, settingnya top 100%, raynya juga min 100%. Pada bagian color putih. Untuk weight-nya kita buat 30%, untuk height-nya kita buat 100, api pihak. Pada bagian transition kita buat 0,3 aja. Bagian navbar aktif kita buat raynya 0 dan juga pada navbar A kita primary-nya seperti ini aja. Warna putih, warna abu-abu untuk warnanya. Untuk display-nya kita pakai block. Untuk bargain-nya kita 1,5 rem. Untuk bagian batinnya kita buat 1,5 rem. Untuk bagian font-nya kita buat 2 rem. Untuk navbar after kita buat transform originnya 0,0. Untuk navbar after kita buat transfer scale x 0,2. Pada bagian menu P kita buat passage-nya 1,2 rem. Pada bagian kontak row kita buat flex warp up. Pada bagian kontak row kita buat height-nya 30 rem. Pada bagian
Kontak row home kita buat padding top 0. Bagian modal konten kita buat flag crop. Bagian mobile phone kita buat 45 pixel juga 55 pas saja. Ini hasilnya. Untuk yang tadi, jika kita buat responsif seperti ini, jika dipencet bisa, dan juga bisa kita ke sini. Ada bagian JavaScript-nya. Kita ke sini dulu. Ini kita hapus aja dulu. Hapus. Pada bagian JavaScript-nya kita ada tombol untuk memblokir menu. Jika diklik ini muncul. Dan juga untuk skor aktif seperti ini. Pada bagian di luar server untuk menghilangkan nap, jika kita diklik ini, jika kita klik pada bagian ini akan menghilang. Untuk pada bagian ini kita pakai misalnya kita pakai dokumen, query selection, juga memblokir menu. Pada dokumennya kita buat add event listener, klik function if function target dan gambar nav content target constant. Pada bagian ini juga kita buat pada nav class list remote active. Jika kita coba ganti ini bukan pada nav, kita pakai nav aja, kita akan menjadi seperti apa. Tuh, tidak muncul. Jadi kita buat nav aja. Tuh, jadi seperti ini. Dan juga pada bagian buttonnya kita pakai my button agar bisa dipencet, agar bisa ditap pada bagian ini seperti ini. Kita di sininya kita pakai fungsinya scroll function. Untuk fungsi scroll functionnya kita pakai if dokumen body scroll top yang kita pakai 20, untuk dokumen elemen scroll top yang kita pakai 20, untuk my buttonnya kita pakai style display dan juga box. Jika bukan kita pakai my button style display non. Pada bagian ini juga kita pakai function topol sini, kita pakai dokumen body scroll topnya kita pakai 0. Pada bagian dokumen elemen scroll topnya kita pakai 0 juga. Pada fungsi validasi kita untuk memvalidasi kontak kita pakai fungsi valid from. Pada konteks kita dokumen kita elemen by ID name by value. Untuk ini juga sama, kita email dokumen kita by email. Di sini juga email, dan di sini juga sama value. Di sini juga sama password dokumen kita elemen by ID password value. Pada bagian fungsi kita jika error kita pakai name error dokumen kita elemen by ID name error. Di sini juga sama mail error dokumen kita elemen by ID mail error. Pada password juga sama password error dokumen kita elemen by ID dan juga password error. Untuk name errornya kita tes konten, email error juga sama, tes konten, password error juga sama, tes konten. Untuk list valid kita pakai false. Jika name-nya sama dengan kosong, name errornya tes kontennya masukkan nama Anda dengan benar. Valid false. Pada bagian ini juga sama, jika
kosongkan pada mail influence atau tidak memakai ini, mailnya akan menjadi error. Disuruh memasukkan alamat email yang benar. Pada bagian password juga sama. Jika password lebih dari 6 akan muncul teks silakan masukkan pesan dengan minimal 6 karakter. Dan juga ada alert atau pop-up jika pesannya sudah dikirim, dan juga ada return seperti ini. Kita namanya nama sengaja Budi. Untuk alamatnya kita gak pakai mail aja. Mailnya saya aja. Bagian ini kita aja. Tuh gak berhasil. Disuruh masukkan mailnya. Kita nama Budi, kita saya @gmail.com untuk emailnya, kita acak aja. Pesannya sama aja. Di sini kita harus memakai 6 karakter. Kita halo aja. Tuh, pesan Anda berhasil aktif pada pop-up. Sekian dulu untuk tugas kedua saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.